Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Windra Anita, saya guru SD Negeri 82 Oku. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Kesempatan ini saya akan membahas modul 1.1.A8 koneksi antar materi, kesimpulan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi, di sini saya akan menjelaskan teologi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan teologi pendidikan yang sering kita dengar, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang dimana guru itu di depan memberi teladan dan guru merupakan panutan bagi siswa. Dan Ingmadio Mangunkarso yang di tengah membangun keinginan, di mana guru adalah motivator bagi siswa, mendampingi siswa menciptakan ruang impian yang dia inginkan. Dan Tutwuri Handayani yang di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dorongan bagi siswa setelah ia menyadari akan impiannya. Biarkan siswa berkembang sesuai bakat dan keinginannya. Oke, baiklah, pembahasan pada hari ini di mana pertanyaan pemantik yaitu pertanyaan yang membuat kesimpulan dari refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda melakukan modul 1.1? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, baiklah, saya akan menjelaskan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan pemantik dalam pembelajaran modul 1.1. Yang pertama itu, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana yang awalnya saya beranggapan siswa harus memperhatikan guru ketika menjelaskan materi di depan kelas. Guru merupakan seorang yang harus diperhatikan, suasana kelas yang tunduk dan patuh terhadap guru sebagai sumber belajar. Di sana juga saya beranggapan bahwa anak-anak yang memiliki nilai ulangan harian di atas kriteria ketuntasan minimal adalah siswa yang telah memahami materi. Sedangkan siswa yang di bawah UKM, artinya anak tersebut harus mengulang atau remedi atau tidak tuntas dalam pembelajaran, sehingga materi pembelajaran harus tuntas dilakukan oleh siswa hingga di akhir semester. Dan paradigma tersebut saya menargetkan kejar target materi tanpa memahami apakah peserta didik telah mengerti atau mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Bagi saya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana saya membaginya menjadi dua perubahan yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu perubahan pemikiran dan kedua perubahan perilaku, di mana saya semaksimal mungkin melakukan perubahan tersebut mengacu pada pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan membahas yang pertama, perubahan pemikiran. Dari awalnya saya sangat percaya. Di sini saya menerapkan pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, dan saya mengembalikan bahwasanya siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru merupakan fasilitator dan motivator bagi siswa. Biarkan siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Dan di sana juga saya beranggapan pendidikan tidak menitik beratkan pada kualitatif saja. Nah, di sana juga saya banyak hal yang dapat saya ukur sebagai pencapaian pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi yang kita sampaikan. Di sana juga kita harus perlu memahami karakteristik anak, karena keberagaman karakteristik anak dalam latar belakang dan budaya, dalam lingkungan
keluarga harus kita pahami dengan seksama. Di sana juga saya menerapkan pembelajaran kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam yang mereka bawa dari keluarga dan lingkungan yang berbeda menjadi suatu kekhususan kita untuk memahami anak. Begitupun dengan kodrat zamannya. Kodrat zaman yang berbeda juga menjadi acuan untuk melengkapi pembelajaran yang kita lakukan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak, biarkan anak merdeka bereksplorasi untuk memahami pembelajaran. Kita sebagai pamong harus menuntun dan mengerahkan mereka dengan baik. Nah, di sini saya juga melakukan perubahan perilaku. Bahwasanya awalnya saya melakukan kesepakatan kelas agar anak-anak termotivasi untuk belajar. Mengajak anak-anak berdiskusi tentang kesepakatan kelas dapat menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran. Guru mendengarkan pendapat mereka, apa yang mereka mau untuk dijadikan suatu kesepakatan bersama, agar pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan. Dan selanjutnya saya merancang pembelajaran yang menarik untuk menumbuhkan motivasi anak, mencoba beragam model pembelajaran yang interaktif dapat menjadi solusi agar pembelajaran tidak membosankan sehingga anak selalu bersemangat untuk belajar. Setelah itu saya selalu melakukan refleksi pembelajaran setiap akhir pembelajaran. Di setiap akhir materi, setelah selesai materi, saya berupaya agar ada refleksi tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hal ini menurut saya penting karena untuk mencari penguatan pada setiap pertemuan pembelajaran, memberikan kebebasan anak untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka tentang materi pembelajaran, dan memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada anak untuk membangun pemahaman dan mengeksplorasi pengetahuan mereka mengenai materi pembelajaran, sehingga bisa menyesuaikan pembelajaran yang relevansinya dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Saya memanfaatkan teknologi informatika untuk menunjang pembelajaran di kelas, walaupun di tempat saya mengajar itu sulit sinyal, namun tidak putus asa bagi saya. Saya buktikan bahwa saya bisa melakukan hal tersebut. Saya selalu membuat dan merancang pembelajaran di rumah, dan saya memberikan hal tersebut di pembelajaran saya di kelas dengan materi yang sudah sedemikian rupa. Saya buat anak-anak sangat antusias sekali untuk belajar. Di sanalah saya bisa menjadikan sumber inspirasi saya media-media belajar yang ada di YouTube, di Canva dan lain-lain. Nah, di sana yang ketiga, saya juga merubah perilaku saya. Saya dapat segera terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah segera mengaplikasikan atau menerapkan semua pemikiran atau filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Saya juga harus bisa menjadi guru yang mempunyai prinsip atau semboyan ingar sosung tolodo ing madya mangun karso tut uri handayani, atau sebagai seorang pendidik, apabila di depan saya harus bisa menjadi teladan murid-murid saya, jika di tengah saya harus menjadi pemberi pengunggah semangat, dan apabila di belakang saya harus bisa memberikan dorongan moral dan semangat belajar. Apabila semua pemikiran Ki Hajar Dewantara saya terapkan di kelas, niscaya seluruh peserta didik yang ada di kelas saya menjadi pelajar yang merdeka, tetapi tetap berada dalam tuntunan kita sebagai pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.